Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Sartono Kartodirjo jilid kedua, yaitu pengantar sejarah Indonesia baru dengan anak judul kolonialisme hingga sampai ke nasionalisme. Dan ini sebenarnya menggambarkan buku Babon Sejarah Nasional Indonesia pada jilid yang kelima. Jadi Sartono menulis dua buku gitu ya. Yang pertama tadi pengantar sejarah Indonesia baru dari tahun 1500 sampai 1900, ini sebagai suatu pengantar menuju sejarah Indonesia baru, ya, di mana tadi jilid pertama membahas mengenai sejarah Indonesia yang seharusnya tercantum pada jilid yang ketiga, tetapi ternyata diabaikan, bahkan sangat diabaikan, itu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, kemudian pada 6 bab berikutnya, pada jilid yang pertama tadi, ini menggambarkan jilid yang keempat dari sejarah nasional Indonesia, buku Babon itu. Dan tampaknya Sartono menuntaskan ketidakpuasannya dengan menulis buku jilid yang kedua yang berisi mengenai kolonialisme hingga nasionalisme. Nah, di sini jilid yang kelima ini merupakan masa kolonial. Itu masa ketika pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan atas warisan VOC. Nah, sehingga sejarah Indonesia memang kemudian lebih berbau pemerintahan kolonial Belanda yang disebutkan dengan ditulisnya sejarah di istana Gubernur Jenderal. Jadi tampaknya ini merupakan suatu hal di mana Sartono mencoba untuk memberikan sumbangan bagi penulisan sejarah Indonesia, khususnya dari sudut kekurangan terutama yang tampak pada buku jilid yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini Sartono memang mendapat banyak kritikan dan rupanya memang itulah yang terjadi. Jadi memang sebagai ketua editor, ya, pada masa buku Babon itu diterbitkan, dan rupanya dia tidak puas dengan karya yang tampak pada jilid-jilid itu. Nah, sehingga kemudian beliau mengundurkan diri sebagai ketua editor, sehingga pada penerbitan buku Babon pada tahun 1984 beliau mengundurkan diri, dan namanya, dia tidak bersedia namanya dicantumkan lagi sebagai editor umum gitu ya. Jadi editor umum tersisa 2 orang, yaitu Marwati Junaid Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto. Jadi pada penerbitan sebelumnya, nama editor umum selalu disebut Sartono Kartodirjo, Marwati Junaid Pusponegoro, dan Nugroho Noto Susanto. Dan ketiga nama ini merupakan editor yang disebut sejak penerbitan yang pertama dari sejarah nasional
Indonesia yang disebut sebagai buku induk atau buku babon. Nah, jadi memang buku babon yang kontroversial ini yang mengandung banyak titik lemah, kemudian Sartono rupanya mencoba untuk mengisi ruang-ruang kosong yang belum dikaji atau ditulis dengan lebih baik. Nah, sehingga kemudian seperti masa peralihan antara Majapahit sampai Mataram kemudian ditulis kembali meskipun sudah dilakukan oleh De Graaf dan Piso, dan kemudian juga dia menulis kembali pada masa-masa Company ya, melakukan penetrasi dan juga kolonisasi, dan ini merupakan awal dari ditulisnya historiografi kolonial, yaitu ketika VOC berkuasa atas wilayah Nusantara, dan kemudian setelah itu pada buku yang jilid kedua ya, Sartono mencoba mengisi juga kekosongan yang terdapat pada buku jilid yang kelima dari buku babon. Jadi rupa-rupanya apa yang dimaksudkan dengan Indonesia sentrisme oleh Sartono Kartodirjo itu, yang merupakan pemikiran yang dihasilkan dari seminar sejarah nasional yang pertama tahun 1957 di Yogyakarta, rupa-rupanya oleh Sartono ingin ditampilkan apa yang disebut dengan Indonesia sentrisme. Tetapi agaknya cita-cita itu tidak selalu bisa tercapai, karena ternyata tadi bahwa seorang sejarawan yang merupakan generasi sejarawan pada masanya itu tidak mungkin bisa menyelesaikan ya, karyanya itu dengan menulis sejarah yang bersifat komprehensif. Jadi bisa jadi apa yang dilakukan oleh Sartono ini merupakan perintisan sejarawan secara pribadi gitu ya. Jadi artinya bukan merupakan pekerjaan kolektif, bukan pekerjaan kelompok, tetapi ini merupakan pekerjaan individual yang sebenarnya juga merupakan perintisan, di mana tentu saja sebagai perintisan karyanya tentu tidak sempurna. Nah, karena di samping ada keterbatasan yang bersifat kompetensi ya, tetapi bisa juga karena ada keterbatasan waktu dan juga kesempatan. Nah, apalagi Sartono ketika menulis bukunya itu tahun 1987, dia sebenarnya sudah memasuki masa pensiun gitu ya. Artinya dia sudah tua gitu ya. Nah, sehingga kemungkinan besar karena faktor usia ya, ini merupakan suatu halangan bagi seorang sejarawan untuk bekerja secara individual gitu ya. Nah, sehingga memang di sini dibutuhkan kerja-kerja kolektif, di mana bekerja kolektif itu harus ditopang oleh kemampuan atau kompetensi yang seimbang. Jadi misalnya saya contohkan keseimbangan kompetensi yang dimiliki oleh De Graaf misalnya dengan Piso. Nah, ini bisa saling mengisi. Nah, rupa-rupanya di Indonesia ini sulit sekali mencari partner yang bisa bekerja sama, yang bisa bekerja kolektif dan menghasilkan karya yang bisa diandalkan.
Jadi memang Sartono ini termasuk sejarawan yang paling senior dari masanya, bahkan dia dikatakan sebagai perintis sejarawan Indonesia, ya, terutama yang sejarah modern, karena di bawahnya semuanya adalah murid-muridnya yang tentu saja mempunyai gap atau mempunyai jarak kemampuan yang berbeda. Nah, tentu saja karya Sartono 2 jilid itu harus disempurnakan oleh generasi-generasi sejarawan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.